Tidak ada kebanggaan apapun dalam hidup ini kalau dibandingkan dengan kemuliaan bersama dengan Kristus, saudaraku. Tapi masalahnya adalah banyak orang yang tidak percaya akan hal ini. Banyak orang yang skeptik dengan hal ini. Karena ini bukan hal abstrak, tapi memang bisa menjadi fantasi. Tapi kalau kita percaya Tuhan, itu realitas dan memang itu sungguh realitas, saudaraku. Dalam 2 Korintus 4 ayat ke-18, Paulus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan itu kekal." Jadi saudaraku, belajarlah menghayati yang tidak kelihatan. Dan belajarlah memfokuskan diri kepada apa yang tidak kelihatan. Kita ingin keep in touch dengan Tuhan. Kita ingin intimacy with God, maka kita bisa menghasilkan encounter with God, berjumpa dengan Allah. Kita mau bersentuhan dengan Tuhan dan mengalami Dia. Jadi jangan berharap melihat Tuhan dengan mata jasmani. Jangan berharap menyentuh Tuhan dengan fisik karena Dia itu roh. Kalau kita berkata Bapa kami yang di surga, berarti kita sedang berlatih untuk mencari yang tidak kelihatan. Dan tidak berharap melihat. Tidak berharap merasakan sesuatu secara physically. Tapi kita akan tidak pernah mengalami Tuhan kalau kau mengharapkan hal tersebut. Berikutnya juga jangan membakar emosi sampai kita tidak bisa membedakan antara sentuhan Roh Kudus yang membuat hati kita pecah atau manipulasi yang kita lakukan dalam diri kita sendiri yang hanya membakar emosi kita. Karena orang kalau sudah lama tersesat di dalam manipulasi itu susah kembali. Kita sering manipulatif karena kita tidak pernah naik ke level roh, saudaraku. Semua di level fisik. Maka kita harus keluar dari level ini. Lalu masuk ke dalam alam roh. Kita harus sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Betul. Jadi kita harus benar-benar punya keintiman yang menembus batas. Ya, jadi harus benar-benar menjaga perasaan Tuhan, mengenali Dia dalam keintiman kita hari lepas hari. Maka kita tidak hanya mengenal Tuhan melalui pengetahuan kita. Saat berdoa, kita benar-benar tenggelam bersama dengan Tuhan. Bukan hanya berhenti di dalam pikiran kita yang tidak menyentuh Tuhan. Tetapi percayalah, dalam kesalahan-kesalahan selama ini kita bertuhan, beragama, menjalin relasi dengan Dia, Tuhan begitu sabar meskipun diperlakukan dengan salah oleh kita. Ketika berdoa, bidikan kita harus lebih tepat. Sebab kita sudah biasa ke level roh. Frekuensinya frekuensi alam roh. Karena kita biasa meyakini yang tidak kelihatan. Maka dampaknya kita akan mempercayai adanya surga. Mempercayai suatu hari kita akan memiliki kemuliaan bersama dengan Kristus, saudaraku. Karena kita terbiasa memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Itu diperlukan. Dan cara untuk memasuki di level itu adalah dibutuhkan sekolah kehidupan, saudaraku. Hari-hari hidup. Kita bertarung dengan lutut kita. Kita menghadap kepada Tuhan. Kita menggenggam tangan kuat Tuhan yang tidak terlihat, yang tidak terpegang secara fisik, tapi secara roh. Tuhan memegang dan membawa kita kepada dimensi yang lebih lagi untuk semakin mempercayai Dia. Dua orang bisa berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Tapi yang satu masih di dalam pengetahuan tentang Tuhan.
Dia berdoa hanya sebatas berdoa dan liturgis. Tapi yang satu yang sudah terbiasa mencari wajah Tuhan, dia bisa berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Dia bisa menemukan Tuhan, saudaraku. Maka kalau orang tidak bertumbuh, saudaraku, maka tidak akan dewasa. Maka dia tidak akan bisa membedakan, sehingga mereka dianggap sama saja. Tidak bisa, saudaraku. Kadang orang pandai berdoa itu belum tentu nyampe ke Tuhan. Kalimat manis-manisnya itu belum tentu sampai ke Tuhan. Karena doanya hanya sampai di pikiran. Bukan secara intimacy with God, itu enggak gitu loh. Jadi kalau kita yakin Allah ada, kita harus temui dia dan kita berlatih untuk kita bisa menemukan dia di dalam kesendirian kita. Kalau kita berdoa lalu seakan-akan Tuhan itu tidak ada, kita bisa berkata begini, dia layak ku percayai walaupun seakan-akan tidak ada. Aku tetap menunggu dia. Aku tetap menunggu dia di sini, di altar Tuhan. Saudaraku, itu yang mau saya katakan, perjuangan kita menemukan Tuhan. Perjuangan kita untuk terus terbiasa memasuki alam roh dan frekuensi Tuhan. Maka kalau sudah terbiasa, hati kita tidak bisa kalau tidak pecah untuk Tuhan. Kita nyanyi pun kita bisa meneteskan air mata dalam setiap kalimat yang dinyanyikan. Dalam setiap perenungan yang kita dengar, seakan-akan Tuhan berbicara live dengan kita. Maka biasakan mencari wajah Tuhan, saudaraku. Orang tidak mungkin punya pengharapan tentang perkara-perkara di atas, tentang kemuliaan bersama dengan Kristus, kalau menghayati Allah saja tidak mampu. Betul, ini penting sekali sebagai orang percaya. Karena itu berkesinambungan dan berkaitan, saudaraku. Jujur saya berani katakan banyak orang yang belum menemukan Tuhan dan belum mengalami Tuhan. Buktinya apa? Orang belum mengalami Tuhan. Tidak berani mereka berkorban untuk Tuhan. Mereka itu masih sembarangan sama Tuhan. Apa pengorbanan yang bisa menjadi indikatornya? Yang pertama, dia akan berjuang hidup suci, saudaraku. Dia menyembelih semua nafsunya. Dia menyembelih semua kepentingan, nilai diri, harga diri, agenda dirinya, cita-citanya, hobi-hobinya, kesenangannya. Dia sembelih semuanya. Sehingga sampai di satu titik hanya tersisa satu kesenangannya, ambisinya, nilainya dalam hidup, value hidupnya, Tuhan saja. Di situ baru orang bisa memiliki kehausan akan Allah, merindukan Allah, mencintai Allah dengan proporsional. Kalau kita punya masalah seakan-akan Tuhan itu diam saja. Seakan-akan di mana sih kau Tuhan? Kalau kau diam saja, aku berdoa ini. Aku udah berjuang berdoa, kenapa kau diam? Saya cuma mau katakan, saudara, tetaplah mempercayai dia. Mempercayai pribadi yang memang tidak kelihatan. Tapi percayalah, temukan dan alami Tuhan di dalam hidup ini. Temukan dan alami Tuhan di dalam sekolah kehidupanmu. Temukan dan alami Tuhan di dalam porak-porandanya hidupmu. Seakan-akan di depanmu ada Goliat yang akan menggilas dirimu. Kau bisa menemukan Tuhan. Percayai dia. Jangan ragu. Baru kita bisa berani berkata begini, kalau aku sampai di titik aku bisa menemukan Tuhan setiap hari seperti ini, apalagi yang tidak aku percayai dengan pribadinya, maka aku percaya suatu hari aku akan bersama-sama dengan Kristus, mengalami kemuliaan bersama dengan dia. Kita bisa menghayati penuh bahwa ada kehidupan di balik kubur, ada kemuliaan bersama dengan Kristus. Kalau kita latih hari ini, kita berjuang melihat apa yang tidak kelihatan di dalam leveling roh. Kita frekuensi Tuhan itu harus kena ke kita, saudaraku.
Maka saya mau katakan, apa yang kita tabur hari ini, kita akan tuai. Amin. Kita memang mau di atas rata-rata kita hidup, saudaraku. Karena kita memang mau berjuang untuk, aku mau siap-siap hidup, berkemas-kemas, aku mau siap-siap. Karena aku tahu kehidupanku tidak selamanya di bumi ini. Aku mau mempersiapkan, berkemas-kemas itu artinya begini, aku mau mempersiapkan hal-hal yang baik untuk persiapanku hidup di kekekalan suatu hari nanti, dimulai hari ini. Maka hal kehidupan di balik kubur, kemuliaan bersama dengan Kristus, upah pahala, atau menuai apa yang kita tabur itu di depan mata kita. Sehingga kita tidak mau kehilangan kesempatan lagi. Itu tampak dari kesediaan kita mencari wajah Tuhan, saudaraku. Berkorban apapun demi hal itu. Kita hayati begitu nyata. Kita mesti bisa menghayati bahwa ada kehidupan di balik kematian. Ada kehidupan di langit baru, bumi baru. Amin, saudaraku. Ada upah, yaitu menuai apa yang kita tabur mulai hari ini. Ada kemuliaan bersama dengan Kristus, atau terpisah dari Allah. Dan itu semuanya nyata di depan mata. Sehingga kita bergerak, kita menggeliat, kita berjuang untuk kita memang mempersiapkan diri untuk kehidupan di balik langit biru itu. Selamat pagi, saudaraku. Selamat berjuang. Hiduplah tepat. Berkorban buat Tuhan. Jangan pegangi apapun yang memang milik Tuhan. Berani kau berikan untuk Tuhan dan kerajaannya. Tuhan memberkati.